Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian, para ayah, para bunda, para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diperkenankan Allah untuk bersua kembali di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, yaitu di Masjid Al-Istiqamah. Dan sebelumnya saya mohon maaf atas terlambatan ya. Yang mana seharusnya kita mulai jam 9, namun kita terlambat nyaris 20 menit ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita antusiasme dan keikhlasan di dalam menuntut ilmu, dan juga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang kita cari ini atau yang kita raih ini adalah menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kajian kita pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah kutayyib. Ya, mudah-mudahan antum sudah mendapatkan PDF-nya ya. Nanti kalau belum dapat PDF-nya, nanti bisa minta ke panitia ya. Nah, jadi ada sebuah buku atau risalah yang ringkas, singkat dan padat ya. Judulnya adalah 130 fikratan ya, yaitu 130 gagasan atau ide yang kami terjemahkan dengan 130 langkah fi tarbiyatis shighar, di dalam mendidik anak-anak kecil. Buku ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Ahmad bin Uthman Al-Mazid dan Dr. Adil bin Ali Asyaddi. Ya. Dan di terjemahannya itu kurang lebih sekitar 42 halaman. Dan buku ini ada beberapa bab. Ya, yang pertama tentang akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat suluk wa adab, yang kelima al-bina al-jasadi atau pembangunan jasmani, fisik ya, kemudian al-bina'u an-nafsi, pembangunan jiwa juga termasuk emosi, kemudian al-bina'u al-ijtimai, pembangunan sosial, kemudian al-bina'u as-sihhi, yaitu pembangunan kesehatan atau pembinaan kesehatan, kemudian al-bina'u ats-tsaqafi, pembinaan wawasan, kemudian yang terakhir adalah ats-tsawab wal iqab, reward and punishment. Nah, pastinya jemaah sekalian, dikarenakan banyaknya materi, kita nggak akan bisa menyelesaikan dalam satu sesi. Karena itu kita insya Allah akan berupaya untuk membahas buku ini berseri insya Allah ya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya, dan juga Allah Azza wa Jalla senantiasa
jadikan kondisi kita untuk belajar itu dalam kondisi yang kondusif ya. Baik, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam muqaddimah dari buku ini, penulis setelah bertahmid kepada Allah dan bersolawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kemudian penulis mengatakan fa inna tarbiyatal atfali fannun wa maharatun la yutkinuha illa al-qalilu minan nas. Sesungguhnya pendidikan anak itu adalah seni. Fannun artinya seni atau art. Artinya ketika Anda ingin mendidik anak Anda, itu nggak bisa cuman berangkat dari teori, cuman berangkat dari belajar baca kemudian Anda bisa, enggak, karena ini sebagian dari seni. Namanya seni itu membutuhkan upaya untuk mencoba, ada trial and error. Semakin banyak trial dan error, ya semakin sedikit error yang kita hasilkan. Kenapa? Karena ketika kita mempraktekkan ilmu, mempraktekkan pengetahuan, berarti di situ ada namanya pengamalan. Nah, namanya pengamalan ini akan membuahkan pengalaman, ya, akan membuahkan al-khibrah. Semakin kita banyak berusaha, semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, semakin kita mengerti tentang seninya. Wa mahara, mahara itu keterampilan, skill. Ya. Mendidik anak juga butuh skill, butuh keterampilan. Allah berikan potensi kepada setiap orang tua. Artinya ketika Allah jadikan Anda semua, kita semua sebagai orang tua, sejatinya Allah sudah berikan potensinya, instrumennya, kemampuannya. Karena gak mungkin Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita suatu amanat. Anak adalah amanat dari Allah, tapi Allah gak berikan kita kemampuan. Gak mungkin. Artinya ketika Allah karuniakan amanat kepada kita, pasti Allah sudah berikan kemampuan dan potensinya. Tinggal bagaimana kita berupaya untuk mengoptimalkan dan menggunakan potensi tersebut. Nah, dengan kita mengoptimalkan dengan cara tamrin, melatih, mencoba, maka akan terbentuklah skill tadi, maharah. Makanya penulis mengatakan sesungguhnya pendidikan anak itu adalah seni dan keterampilan. La yutkinuha illa al-qalilu minan nas. Yang tidaklah dikuasai kecuali hanya segelintir manusia saja. Artinya enggak setiap orang itu mampu. Ya. Dan ketidakmampuannya itu bukan karena mereka enggak secara asal tidak mampu, bukan. Mereka sudah Allah berikan kemampuan, tapi mereka malas, enggan untuk mempergunakan dan mengoptimalkan kemampuan yang sudah Allah berikan. Ya. Kemudian penulis berkata, waqad kutiba fi dzalika asyarat al-kutub ma baina mutawwal wa mukhtasar. Telah banyak tulisan seputar pendidikan anak, ya, yang ditulis hingga ratusan buku, baik yang membahas secara panjang lebar maupun yang ringkas. Nah, kemudian kata penulis, ini diantara keistimewaan buku ini, waqad ra'ayna an nadhkura khulasata ba'dhi hadhihi al-kutub. Dan kami memandang perlu kiranya untuk mengumpulkan rangkuman atau ikhtisar, mengikhtisarkan atau merangkumkan sebagian dari buku-buku pendidikan anak tersebut. Wa nurattibuha fi jumlatin minal afkarin nafi'ah. Kemudian kami susun sedemikian rupa secara sistematis, ya, menjadi ringkasan-ringkasan ibadah yang bermanfaat. La yastaghni anhal aba wal murabbuna fi tarbiyati sigharihim tarbiyatan salimatan. Ya, sehingga hal ini dibutuhkan oleh para orang tua dan para pendidik atau para guru di dalam mendidik anak-anak mereka atau anak-anak didik mereka dengan pendidikan yang baik.
Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, 130 fikrah atau langkah atau gagasan ini merupakan intisari yang diintisarikan oleh penulis. Artinya kita akan mempelajari 130 intisari, substansi daripada pendidikan. Jadi istilahnya kalau kita itu menginginkan sesuatu, ini udah diekstrakkan, ada ekstraknya, ya. Nah, ekstrak itu adalah sesuatu yang misalnya ekstrak jahe. Buah jahe sama ekstraknya, itu ekstraknya bakalan sedikit. Karena apa? Karena dari jahe itu sudah dikumpulkan, dibersihkan, dikupas, dihancurkan, diperes, keluar cairannya, kemudian cairannya diekstrak lagi. Yang tadinya berkuintal-kuintal diekstrak cuman hasilnya sedikit. Tapi yang sedikit ini manfaatnya luar biasa. Jadi kita sedang mempelajari ekstrak dari suatu pengetahuan atau ilmu. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, risalah ini meskipun ringkas tapi sangat bermanfaat sekali. Nah, insyaallah di hari ini kita akan mempelajari tentang bab al-aqidah, ya, bab akidah insyaallah taala. Ada 10 fikrah, 10 ide, langkah dan gagasan di dalam bab ini. Ini yang kita bahas di pertemuan ini insyaallah. Ya. Nah, ini untuk kawan-kawan yang online via Zoom, ya, itu bisa melihat via screen share, ya. Baik. Bab al-aqidah. Nah, fikratul ula, langkah yang pertama, ya, alim ibnaka kalimat at-tauhid wa ma tatadammanahu min nafyin wa itsbatin. La ilaha nafyun li uluhiyyati ghairillah illallah itsbatuha lillahi wahda. Kata penulis, ajarkan anak Anda kalimat tauhid dan kandungannya. Makna, hakikat dan kandungan dari kalimat tauhid tersebut terutama berupa nafyun wa isbatun, adanya peniadaan dan adanya penetapan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, agama kita ini agama yang luar biasa sempurna, luar biasa paripurna. Ketika berbicara tentang tauhid, ya, coba Anda perhatikan, kalimat tauhid itu bukanlah kalimat khabar, kalimat pemberitaan, bukanlah kalimat informasi. Kalimat tauhid itu bukanlah sekedar kalimat Anda mengucapkan ilahuna Allah, Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah. Enggak. Ya, ini cuma sekedar kalimat pemberitaan. Anda ingin menyampaikan bahwasanya sesembahan Anda Allah, kemudian selesai. Itu tidak berkonsekuensi banyak. Anda cuma ingin menyampaikan saja, seperti misalnya contoh, ya. Ketika saya mengatakan, ya, apa namanya, hadza jawali, ini adalah handphoneku. Saya cuma kasih tahu ke Anda, ini loh smartphone saya, udah selesai. Ya, saya cuma kasih tahu doang. Dan ini kalimat yang tidak sempurna faidahnya. Karenanya kalimat tauhid yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah kalimat yang sempurna, mengandung nafyun wa isbatun, mengandung peniadaan dan penetapan, yaitu dari kata la ilaha illallah. Bukan cuman ilahi Allah, ilahuna Allah, enggak. Tapi diawali dulu dengan peniadaan la ilaha, baru kemudian penetapan illallah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, mungkin banyak di antara kita yang belum begitu sadar, ya, kecuali bagi teman-teman yang sudah ngaji, ya, yang sudah belajar tauhid, ya, bahwa ketika ada orang mengatakan, misalnya saya mengatakan, ya, la jawala illa hadzal jawal, ya, itu akan berbeda konsekuensinya dengan saya mengatakan hadza jawali, ini handphone saya, dengan saya mengatakan la
ya jawal illa hadzal jawal. Tidak ada handphone, tidak ada smartphone yang benar, yang asli, yang ori kecuali handphone saya. Nah, kira-kira Anda yang punya handphone yang mungkin jauh lebih mahal dibandingkan handphone saya, nah, kira-kira gimana perasaan Anda ketika ada orang mengatakan seperti itu? Ya, kita pastinya minimal kaget. Loh, berarti punya saya ini nggak asli dong. Karena ketika saya mengatakan demikian, saya mengatakan semua handphone Anda itu palsu, KW, nggak ori. Ya, karena saya hanya menetapkan satu-satunya handphone yang benar adalah handphone saya. Itu konsekuensi kalimat dari kata yang diawali dengan la nafiyah, kemudian ditutup dengan illah isbat, penetapan. Jadi ketika kita mengucapkan kata la ilaha illallah, artinya tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali hanya Allah semata. Artinya semua sesembahan yang disembah selain Allah itu batil, palsu, keliru, gak benar. Itu konsekuensi dari kalimat tauhid ini. Nah, karena itu jamaah sekalian muliakan Allah, ketika Nabi SAW diperintahkan untuk mendakwahkan kalimat ini, menyeru kaumnya, ya, lalu Nabi SAW naik di atas bukit dan Nabi memanggil, ya, kabilah-kabilah yang ada. Lalu kemudian Nabi bertanya, ya, jika sekiranya aku khabarkan kepada kalian di balik bukit ini ada satu pasukan yang lengkap, ya, satu pasukan berkuda yang lengkap dengan persenjataannya dan bawaannya, apakah kalian akan membenarkan saya? Semuanya sepakat mengatakan, bala ya Muhammad, iya, karena jarabna, kami ini kenal engkau. Kami sudah berpengalaman mengenal engkau, wahai Muhammad, engkau itu orang yang tidak pernah berdusta. Jadi dibenarkan. Tapi ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Nabi menyampaikan Rabbnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan beliau untuk mengajak mereka meninggalkan sesembahan-sesembahan yang ada. Apa ucapan mereka? Pamannya Abu Lahab pertama kali maju. Ya, tabban yadak ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, kata pamannya. Ini pamannya Rasulullah SAW. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kita? Karena ini masalah yang dianggap sepele ini dan aneh menurut mereka, engkau mengumpulkan kita. Dan kemudian dia mengatakan hadza syai'un ujab. Ini suatu hal yang aneh. Ataj'alu alihatana ilahan wahid? Apakah engkau hendak menjadikan sesembahan kita yang banyak ini menjadi satu sesembahan? Ini aneh. Ini suatu hal yang aneh. Ya. Jamaah sekalian muliakan Allah. Orang-orang musyrikin Quraisy itu jangan dikira mereka tidak meyakini Allah sebagai pencipta mereka. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan mereka. Kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, yang memberikan mereka rezeki, yang menurunkan hujan, ya, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyampaikan siapa? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, di antaranya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di dalam surat At-Taubah ayat ke-65. Allah berfirman, wala in sa'altahum, ya, surat Al-Ankabut ayat 61, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaquluna Allah fa anna yufakun. Apabila engkau Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang menundukkan matahari dan bulan, maka mereka akan menjawab Allah. Lantas bagaimana bisa mereka dipalingkan? Ya. Nah, dan juga Anda bisa lihat di ayat ke-63 surat Al-Ankabut.
Kemudian surat Luqman ayat 25. Ya, kemudian surat Az-Zumar ayat 38. Kemudian surat Az-Zukhruf ayat 9. Kemudian surat Az-Zukhruf ayat 87. Allah ulang-ulang. Kalau seandainya Muhammad bertanya kepada kaumnya, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Maka mereka akan menjawab Allah. Artinya mereka menetapkan Allah sebagai Tuhan mereka, Rabb mereka, pencipta mereka, yang mengatur alam semesta, yang menurunkan hujan, yang menundukkan matahari dan bulan. Tapi kenapa kok mereka itu malah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala terangkan jawaban mereka. Coba antum perhatikan surat Az-Zumar ayat 2. Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya agama Allah adalah agama yang murni. "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Ini perhatikan. Ya. Mereka orang-orang musyrikin itu yang mengambil pelindung-pelindung wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Mana buduhum," kami enggak menyembah sesembahan-sesembahan tersebut, patung-patung tersebut, wali-wali tersebut. Kami enggak menyembah mereka. Ya, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tapi tidak lain dan tidak bukan, kami hanya ingin mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi apa yang dilakukan mereka? Mereka jadikan sesembahan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka mengklaim kami enggak menyembah mereka, tapi ketika mereka menyeru, ya, Latta, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya, itu semua mereka jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa demikian? Karena mereka mendatangkan keyakinan yang tidak ada keterangannya. Seperti contohnya mereka mengklaim Uzza adalah sebutan, ya, untuk anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Uzza dari kata Aziz. Ya. Demikian juga Latta, Manat dan seterusnya. Jadi intinya jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, mereka kalau ditanya, ya, siapa yang menciptakan Anda? Allah. Siapa yang memberikan Anda rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Kalau ditanya berapa Rabbmu, berapa Tuhanmu yang menciptakan kamu dan lain sebagainya, semua manusia sepakat satu, gak berbilang. Tapi kalau kita perhatikan, Tuhan yang disembah oleh manusia banyak nggak? Banyak. Ada batu yang disembah, ada pohon yang disembah, ada makam yang disembah, ada jin yang disembah, ada sapi yang disembah. Banyak yang disembah oleh manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk mengembalikan umat menuju kepada fitrahnya. Dan ini fitrah anak kita ketika dilahirkan. Mereka berada di atas iman, mereka berada di atas tauhid. Tugas kita ya jamaah menjaga fitrah tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah anak yang diciptakan melainkan diciptakan berada di atas fitrah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, anna ya kullu mauludin mutahayyi'an lil Islam. Bahwasanya setiap anak itu dilahirkan sudah condong kepada Islam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan Ar-Rum ayat 30, fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha, demikianlah fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia berada di atasnya. Ibnu Katsir mengatakan annahu ta'ala fatara khalqahu 'ala tauhidihi wa ma'rifatihi wa 'ala annahu la ilaha ghairuhu. Allah sudah menciptakan manusia, makhluknya sudah dalam keadaan mentauhidkan Allah, mengenal Allah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Berarti semua anak itu sudah dilahirkan dalam keadaan iman dan tauhid. Makanya ulama ahlu sunnah sepakat apabila anak kaum muslimin meninggal dunia sebelum balik masuk surga, yadkhulunal jannah. Adapun anaknya orang kafir, ulama berbeda pendapat.
Jumhur ulama mengatakan mereka tetap dalam keadaan fitrah masuk surga. Tetap masuk surga. Namun sebagian ulama berpendapat yumtahanuna fi yaumil qiyamah. Allah lebih tahu, mereka diuji lagi di yaumil qiyamah. Apabila mereka lulus ujian Allah, Allah masukkan surga. Apabila tidak, maka dia akan diikutkan dengan orang tuanya. Makanya penyebab anak itu rusak fitrahnya apa? Orang tua. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kedua orang tuanya menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, jadi jamaah sekalian, ajarkan kalimat tauhid. Bukankah ini yang dinasihatkan Luqman alaihissalam pertama kali kepada anaknya? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam rangka menasihatinya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Ya. Nasihatnya para nabi dan rasul itu muaranya kepada tauhid dan mereka diutus untuk menegakkan ini. Karena itu tugas kita ya jamaah, para bapak dan para ibu sekalian, tugas kita sebenarnya adalah menjaga fitrahnya anak kita agar tidak rusak. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa", aku ciptakan hamba-hambaku itu hanif, lurus. Berada di atas millah, berada di atas iman. Thumma atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian datang syaitan-syaitan memalingkan mereka dari agama mereka. Syaitan itu ada dari jenis manusia, ada dari jenis jin. Selama mereka itu memalingkan manusia dari jalan Allah, maka itulah syaitan. Baik dari jenis manusia ataupun jin. Jadi mereka yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, itu syaitan. Yang melarang manusia belajar, menuntut ilmu, itu syaitan. Baik dari jenis manusia ataupun jin. Ya, dan syaitan ini musuh yang nyata. Nah, kemudian fiqhatu tsaniyah, ya, langkah yang kedua adalah arifhu limadza khalaqana. Ajarkan kepada mereka kenapa Allah menciptakan kita. Ini penting sekali ya jamaah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan illa liwahidun, kecuali untuk mentauhidkan aku. Karena ketika ibadah disebutkan di dalam Al-Qur'an, maknanya adalah tidak keluar dari makna mentauhidkan Allah. Ma'a irsyadihi ilal makna al-wasi' lil ibadah. Di samping menjelaskan kepada anak tentang makna ibadah yang lebih luas. Jamaah sekalian, ini pondasi penting. Kalau kita perhatikan, coba nih ya, kita amati. Sekarang menurut Anda, negara mana yang pendidikan anak usia dininya paling baik? Anak-anaknya ceria, anak-anaknya bahagia, mereka dididik dengan karakter yang luar biasa. Kalau Anda perhatikan, ini adalah konsep pendidikan yang ada di sejumlah negara-negara non-muslim, kafir, seperti Jepang. Jepang itu, kita nggak bisa pungkiri, ya, di antara negara yang kecil tapi maju. Orang-orangnya bukan muslim, tapi ternyata sebagian metode mereka di dalam mendidik anak itu ternyata metode yang sudah dipraktekkan oleh para ulama kita, ya, seribuan tahun yang lalu. Ketika mereka mengajarkan manners before knowledge, adab sebelum ilmu, al-adab qabla al-ilmi. Tapi jamaah sekalian, meskipun mereka mendidik anaknya dengan konsep yang begitu luar biasanya, tapi tidak diberikan pijakan akidah tauhid yang benar, taruhlah mereka bertumbuh, tumbuhnya kelihatan menjulang, tapi akarnya nggak kuat, ya, akarnya lemah.
Karenanya jangan heran apabila kita dapati negara-negara seperti itu, ketika anak-anak yang tadinya ini lucu-lucu, imut-imut, kelihatan baik, ya, kelihatan kreatifnya luar biasa, ketika udah menginjak usia remaja, usia balik, akan berkebalikan. Mereka mengalami krisis, kebingungan, confused, disorientasi. Kenapa? Karena fitrah dan akal sehatnya meronta-ronta. Muncul di dalam benak-benak manusia-manusia yang masih memiliki fitrah, ada pertanyaan, untuk apa kamu hidup? Dari mana kamu berasal? Ngapain kamu di dunia ini? Dan setelah itu, setelah mati, kamu akan kemana? Ini pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Mereka merasakan hidupnya meaningless, nggak punya tujuan, nggak punya arti. Akhirnya jangan heran kalau mereka menghabiskan waktu dalam kebingungan seperti ini dengan cara minum minuman keras. Jepang itu negara yang paling besar, ya, orang-orangnya, apalagi para pemudanya, menghabiskan waktu minum minuman keras. Ada masalah, minum minuman keras. Kemudian juga tingkat bunuh dirinya juga tinggi, karena tingkat depresinya tinggi. Kenapa? Karena mereka nggak tahu tujuan hidupnya. Alhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah. Allah berikan kita hidayah. Allah masih tetapkan kita berada di atas fitrah Islam. Sehingga ya jamaah, orang muslim adalah orang yang tahu tujuan hidupnya. Hidupnya bermakna. Dia tahu tentang purpose of life, meaning of life. Dia tahu tujuan dan makna hidupnya. Orang yang tahu tujuannya, dia akan fokus, punya orientasi. Orang yang nggak tahu tujuan hidupnya bingung, disorientasi, confused. Ibaratnya nih, orang yang punya tujuan. Anda berkendara, Anda punya mobil yang bagus, tapi nggak punya tujuan, bingung, cuman muter-muter aja. Tapi ketika Anda punya tujuan, punya destinasi, meskipun kendaraan Anda bobrok, Anda berusaha sampai ke tujuan. Itulah muslim. Dan ini perkara yang harus kita ajarkan paling mendasar kepada anak kita. Nak, kamu punya tujuan hidup. Allah menciptakan kamu ada tujuannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ajarkan tentang makna dan hakikat ibadah. Allah memang memerintahkan kita, Allah memang menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi Allah tidak butuh dengan ibadah kita, nak. Ajarkan itu. Allah nggak butuh dengan amal kita. Lalu kenapa Allah perintahkan kita untuk beribadah dan beramal kalau Allah tidak butuh? Karena Allah sayang sama kita, karena kita yang butuh untuk beribadah dan beramal kepada Allah, karena kebaikan dari amalan dan ibadah kita itu kembali kepada kita. Amalan kita ya jamaah, kembalinya kepada kita. Anda salat, ya, itu kebaikannya kembali kepada kita. Anda bersyukur kepada Allah, kembalinya kepada kita. Allah Maha Kaya, Allah nggak butuh dengan amal dan syukur kita. Makanya kaidah yang disebutkan dalam surat Luqman dan surat An-Naml, ya, itu ucapannya Sulaiman alaihissalam, ya, ketika arsy-nya, singgasananya Bilqis itu tiba-tiba ada di hadapan beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah Rabbku untuk menguji aku, liyabluwani. Ashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur ataukah aku kufur? Kemudian apa kata beliau? Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Dan siapa yang bersyukur, sejatinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi ajarkan ya jamaah, ya, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, tapi Allah nggak butuh dengan ibadah kita, nggak butuh.
Tapi kita yang sejatinya butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan coba kita tengok surat Ad-Dariyat, ini surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tengok ayat berikutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini seringkali kita lupa untuk melanjutkan ayatnya. Allah mengatakan, ya, setelah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ay yut'imun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku enggak membutuhkan rizki dari mereka dan aku juga enggak butuh diberikan makan. Ya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Akan tetapi Allah dialah pemberi rizki dzul quwwatil matin, yang memiliki al-quwwah, ya, kekuatan yang begitu kuatnya. Ya. Jemaah sekalian, coba kita perhatikan nih. Allah perintahkan kita untuk beribadah, tapi kemudian Allah katakan, aku nggak butuh rezeki, aku nggak butuh diberikan makan. Kenapa demikian? Karena fenomenanya mulai dari zaman dahulu sampai sekarang, ketika seseorang itu dia bertakarrub, beribadah kepada sesembahannya, apa yang dia lakukan? Biasanya dia memberikan namanya sesajen. Dia memberikan penghaturan untuk sesembahannya. Entah itu makanan, entah itu dupa, dan yang semisalnya. Allah tidak. Allah nggak butuh, ya jemaah. Allah nggak butuh diberikan makan, nggak butuh diberikan rezeki. Allah nggak butuh diberikan itu semua. Bahkan ketika Allah perintahkan kita untuk ibadah, ibadah itu kembalinya kebaikannya kepada kita. Karena itu mengajarkan ibadah kepada anak kita itu penting sekali. Ibadah yang sebenarnya adalah ketika hamba dia menghadirkan di dalam dirinya dia butuh dengan Allah. Karena ketika dia beribadah, ibadahnya dia itu berangkat dari mahabbah, cinta. Cinta kepada Allah berangkat dari ma'rifah, mengenal Allah. Seorang hamba semakin mengenal Allah, semakin besar cintanya kepada Allah. Semakin takjub kepada Allah. Itulah yang menggerakkan dirinya ingin ketemu sama Allah. Anda kalau punya anak, Abi, Umi, aku kepingin ketemu Allah. Itu berarti dia berada di atas fitrah. Kita ajarkan, nak, Masya Allah, Abi sama Umi juga sama, kepingin ketemu Allah. Tapi Allah belum bisa kita, ya, saat ini ketemu langsung dengan Allah, kecuali nanti di hari kiamat. Di surga kita bisa melihat Allah, itu nikmat yang paling besar. Tapi sekarang, nak, Allah berikan kepada kita cara untuk bisa berbicara dengan Allah, untuk bisa berkomunikasi dengan Allah, yaitu dengan cara sholat dan doa. Sholat itu nikmat, ya jamaah, karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mencintai Allah, agar hamba-hambanya pencinta Allah ini bisa berbicara dengan Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, innal abda idza shalla najallah. Sesungguhnya hamba apabila dia salat, dia sedang bermunajat kepada Allah. Bermunajat artinya berbisik-bisik kepada Allah. Kalau kita perhatikan manusia ketika menyuruh Allah itu dengan dua kata, nada dan najah, munada dan munajah. Nada itu dengan suara yang wadih, yang bisa didengar, itu munada. Kalau najah itu suara lirih, berbisik-bisik. Mana yang menurut Anda yang paling dekat? Ketika orang bicaranya dengan suara yang jelas, yang nyaring, atau dengan suara yang pelan? Tentunya yang paling dekat adalah ketika berbisik-bisik. Salat itu kondisi paling dekat hamba dengan Allah. Karenanya, ya jemaah sekalian, orang-orang yang dalam derajat ihsan, tingkatan ihsan, karena orang muslim itu ada 3 tingkatan. Pertama muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin. Berangkat dari hadis Nabi tentang hadis Jibril, akhbirni anil Islam, anil iman, wanil ihsan. Tingkatan paling tinggi itu ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan, kata Nabi, seakan-akan, garis bawah ini, engkau melihat Allah.
Mampu nggak sih? Padahal kita nggak tahu bagaimana bentuknya Allah, kaifiatnya Allah. Seakan-akan bisa melihat Allah. Ini adalah karakter yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang makomnya tertinggi. Musyahadah, menyaksikan Allah dengan basirah, dengan mata hatinya ketika dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Ini tidak bisa dilakukan oleh setiap manusia. Bukan artinya seakan-akan melihat Allah kita hadirkan lafaz Allah di benak kita, atau kita hadirkan wajahnya bapak kita, wajahnya ustadz kita, kiai kita. Enggak. Itu bukan ihsan, bahkan itu enggak boleh. Ihsan adalah ketika Anda musyahadah, Anda menghadirkan seakan-akan Anda bisa melihat Allah padahal kita belum pernah melihat Allah. Makanya Nabi mengatakan ka'annaka. Karena itu Nabi tahu, fa in lam takun tarahu, kalau engkau enggak sanggup menghadirkan engkau bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, Allah melihat engkau. Allah melihatmu. Allah melihat Anda, muraqabatullah. Merasa diawasi Allah. Ternyata muraqabatullah ini derajat ihsan tapi masih kalah dengan derajat musyahadah. Untuk meraih muraqabatullah itu ternyata juga enggak mudah ya jamaah. Butuh waktu, butuh proses, butuh pendidikan yang panjang. Karena itu ya jamaah sekalian, ajarkan kepada anak kita bahwasannya tujuan kita hidup itu untuk beribadah kepada Allah, dan ajarkan ibadah itu dengan makna yang luas. Ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal af'al zahira wa batinah. Segala sesuatu dari perbuatan kita, ucapan kita yang zahir atau yang batin yang diridhoi dan dicintai Allah. Ajarkan kepada mereka, nak, ketika kamu mau makan, nak, ucapkan basmalah, bismillah. Bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kita makan. Dan niatkan ketika kita makan adalah supaya kita kuat agar kita bisa beramal soleh dan berbuat baik. Setiap apa yang dilakukan oleh anak kita akan berbuah ibadah. Ketika Anda mengajarkan hal ini, wahai orang tua, jangan dikira manfaatnya itu hanya saat itu saja. Tidak. Manfaatnya ketika Anda mengajarkan hal ini kemudian dipraktekkan oleh anak Anda, mulai dari Anda ajarkan pertama kali, misalnya usia 3 tahun, dipraktekkan sampai dia meninggal dunia, usianya anggap aja 60 tahun, maka selama 57 tahun dia praktekkan, pahala itu mengalir kepada Anda meskipun Anda sudah meninggal dunia. Kemudian ternyata diajarkan lagi kepada anaknya, cucu Anda, dipraktekkan, pahala mengalir lagi ke Anda. Karena itu betapa Allah maha baik ya jamaah. Ketika kita melakukan kebaikan, Allah nggak balas sama dengan kebaikan kita, tapi pasti Allah lipat gandakan. 10 kali lipat, hingga 100 kali lipat, hingga unlimited. Tapi ketika kita berbuat keburukan, Allah balas sama, Allah nggak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, langkah yang ketiga, la tukthir min takhwifihi bin nari wal adabi wa ghadabillahi wa iqabihi hatta la yartabitu dzikra rabbi azza wa jalla fi dhahnihi bi hadhihi suwar al mur'ibah. Ini nasihat yang bagus sekali ya jemaah. Yang ketiga adalah jangan memperbanyak nakut-nakuti anak, ngancem anak dengan neraka, dengan azab atau siksa, dengan kemarahan atau kemurkaan atau hukuman Allah. Apalagi masih anak-anak, masih kecil. Jangan diancam-ancam dan jangan ditakut-takuti dengan Allah, dengan siksanya, dengan nerakanya, dengan kemurkaannya. Kenapa? Agar ketika nama Allah disebut, benaknya anak tidak terikat dengan gambaran yang menyeramkan. Karena ya jamaah, neraka itu menyeramkan tidak? Menyeramkan. Siksa, kemurkaan, hukuman itu suatu hal yang menakutkan. Ya. Dan anak-anak itu belum waktunya untuk ditakut-takuti, apalagi ditakut-takuti dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum waktunya. Ya. Karena itu jangan takut-takuti anak dengan Allah. Jangan takut-takuti anak dengan makhluk halus, dengan syaitan. Jangan takut-takuti anak dengan bapaknya. Jangan takut-takuti anak dengan
profesi, misalnya sama dokter atau sama guru. Jangan. Ada orang tua nakut-nakuti anak, kamu kalau nggak nurut sama Umi, besok Umi bawa ke dokter, disuntik kamu sama Umi. Ya Allah, kasihan dokter, dijadikan sarana untuk nakut-nakutin. Ya, akhirnya ketika anaknya sakit, nah kena batunya nih, anaknya nggak mau diobati sama dokter. Kenapa? Karena gambarannya dokter itu menakutkan. Anda juga nakut-nakuti anak dengan syaitan, dengan jin, nggak boleh, haram. Bahkan bisa menjatuhkan kepada kesyirikan. Karena para ulama menerangkan tentang bab khauf, bab takut, di antaranya adalah khaufus sir, takut dengan perkara-perkara yang tidak kelihatan, itu bisa jatuh kepada syirkul akbar, syirik akbar. Sekarang banyak yang kayak gini nih. Nah, itu ada pohon tuh, ada penghuninya. Hati-hati kamu kalau lewat situ, nak. Amit gembah. Kalau enggak, kamu nanti bisa diapakan, intinya gitu. Itu nakut-nakuti yang nggak boleh, ya jamaah sekalian. Ya. Anak-anak kita juga kadang-kadang itu ditakut-takuti dengan film, cerita, horor. Padahal tidak sepatutnya manusia itu takut dengan jin. Tidak sepatutnya manusia takut dengan jin. Ya, karena jin juga sama, makhluk Allah, sama seperti kita, lemah. Bahkan jin lebih lemah dibandingkan manusia. Karena syaitan dari bangsa jin, Anda berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Mereka menyingkir, takut. Tapi kalau syaitan dari bangsa manusia itu enggak. Makanya syaitan dari bangsa manusia itu lebih berbahaya sebenarnya. Di antaranya temen ngajakin Anda berbuat jelek. Ayo bro, kita ngerokok dulu bro, kita minum-minum dulu bro. Itu termasuk syaitan. Aduh sorry, itu gue udah berhenti nih. Ngapain lo berhenti bro? Nggak asik hidup lo bro. Itu syaitan. Ya, dari jenis manusia. Ya, dari bangsa manusia. Atau ketika Anda ingin belajar ngaji, ya zaman gini masih ngaji loh bro, payah. Zaman sekarang itu waktunya kita hidup foya-foya, udah tua kaya raya, mati masuk surga, mimpi loh. Itu mimpi itu, ya. Nggak mungkin. Untuk masuk surga itu butuh kesulitan, banyak kesulitannya. Nggak ada orang yang mudanya foya-foya, tuanya kaya raya, matinya masuk surga. Nggak ada, nggak ada. Ya, satupun sejarah nggak ada seperti itu. Yang ada adalah seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Masih mudanya suka foya-foya, mati sesuai dengan kebiasaan dia. Waliyadzubillah. Nah, jadi jangan suka takut-takuti anak dengan Allah, juga termasuk dengan selain Allah. Karena belum waktunya mereka ditakut-takuti. Ya jamaah, rasa takut yang Anda bentuk pada anak Anda itu menyebabkan secara tabiat sesuatu yang dijadikan objek ketakutan itu dihindari, dijauhi. Anda nakuti anak misalnya dengan singa. Wih, ada singa, ngeri. Kira-kira apakah orang yang ditakut-takuti dia malah mendekat ke singa Anda? Menjauh, lari dari singa. Lantas bagaimana ketika Anda nakut-nakuti anak dengan Allah? Bagaimana dia mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda lebih banyak melakukan pendekatannya dengan cara seperti ini. Seharusnya pendekatannya adalah dengan cara menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang maha baik, maha mulia, maha perkasa, ya, maha pengasih, penyayang, pengampun. Itu diantara yang kita sebutkan. Makanya jemaah, di dalam bab tauhid asma wa sifat, Allah ketika disebutkan sebagai sifat-sifat marah, mengadab, ya, berbuat makar, berbuat tipu daya, itu semua sebagai bentuk muqabalah, balasan sesuai dengan keadilan Allah. Karena secara asal mutlak Allah tidak disifatkan sebagai Rabb yang maha berbuat makar. Anda nggak boleh berdoa, wahai Tuhanku yang maha berbuat makar, wahai Tuhanku yang maha wahai Tuhanku yang maha berbuat tipu daya, wahai Tuhanku yang maha menghinakan. Enggak.
Itu tidak benar. Yang benar adalah Anda boleh mempergunakan apabila dalam rangka untuk sebagai pembalasan. Ya Rabbku, sesungguhnya mereka telah berbuat makar terhadap kita, maka balaslah makar mereka, karena Engkau sebaik-baik pembalas makar. Ya, anta khairul makirin, itu baru boleh. Ya Allah, mereka telah menganiaya kita ya Allah dengan begitu sadisnya, maka azab mereka, karena Engkau adalah ya begitu pedih azabnya. Boleh sebagai bentuk pembalasan. Tapi ketika Allah disebutkan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Malik, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Basir, dan seterusnya, itu mutlak. Anda boleh berdoa menyebut nama-nama ini, sifat-sifat ini. Ya. Nah. Lalu kemudian yang keempat adalah ij'alhu yuhibbullah aktsar. Ya, jadikanlah anakmu agar dia lebih mencintai Allah. Artinya anak itu sudah diberikan fitrah mencintai Allah, termasuk mencintai orang tuanya. Tapi tumbuhkan kecintaannya kepada Allah lebih daripada kecintaan mereka kepada Anda atau kepada selain Anda. Li'annahu huwallazi khalaqana wa razaqana wa at'amana wa saqana wa kasana wa ja'alana muslimin. Karena Allah lah yang menciptakan. Orang tua nggak bisa menciptakan. Karena Allah lah yang memberikan rezeki. Orang tua tidak memberi rezeki. Karena Allah yang memberi makan, minum, pakaian. Itu bukan orang tua sejatinya, itu titipan dari Allah. Allah yang memberikan itu semua. Karena itu ajarkan kepada mereka, nak, ya, Masya Allah, kamu punya tangan, punya mata, punya wajah, punya kaki. Masya Allah, bagus banget, indah banget. Kamu bisa loncat, kamu bisa memegang. Itu semua Allah yang ciptakan, nak. Itu semua pemberian Allah. Allah yang ciptakan kamu, Allah yang ciptakan Abi, Allah yang ciptakan Umi. Semuanya Allah yang kasih, Allah yang beri. Kemudian ketika kita kasih makan dia, Masya Allah, nak, hari ini kita bisa makan, ya, makan makanan favorit kamu. Ini Allah yang berikan rezeki, Allah titipkan ke Abi agar Abi bisa membeli makanan ini. Semuanya kembalikan kepada Allah agar anak lebih mencintai Allah dibandingkan selain Allah. Kemudian yang kelima, hadzirhu min fi'lil akhta' fi qalbatihi li'anna Allah yarahu fi kulli hal. Peringatkan dia dari perbuatan dosa. Ini ada salah ketik yang punya e-booknya. Bukan perbuatan doa ya, perbuatan dosa dikala anak sendirian, karena Allah bisa melihatnya dalam segala kondisi. Ini adalah mengajarkan anak muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ajarkan kepada mereka dimanapun kamu berada, di tempat ramai, di tempat sepi, di atas rumah, di bawah rumah, di dalam rumah, di luar rumah, di dalam kamar, di bawah kasur, di dalam lemari, Allah pasti tahu. Allah melihat kamu. Ya, Allah melihat kamu di dalam segala kondisi, di dalam segala hal. Nah, ini mengajarkan apa ya jamaah? Agar kita tidak jatuh kepada kesalahan yang sering kita lakukan tanpa sadar. Apa itu? Menumbuhkan muraqabatu walidayhi. Kita seringkali menumbuhkan kepada anak, mereka merasa diawasi orang tuanya. Mereka sholat karena ada abinya. Kalau dia nggak sholat, abinya ngomel, marah. Sehingga dia sholat karena abinya. Dia melakukan sesuatu hal karena uminya. Dia melakukan ini karena orang tuanya. Merasa diawasi orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ada, dia merasa merdeka. Dia merasa bebas. Karena dia tahu orang tuanya nggak bisa selalu senantiasa mengawasi dia. Ini kesalahan kebanyakan kita sebagai orang tua. Kita kebanyakan mendidik mereka agar mereka takut dengan kita. Mereka melakukan sesuatu karena diawasi oleh kita. Kita perhatikan mereka, sehingga mereka melakukannya karena kita yang memperhatikan. Padahal kita tahu kita makhluk lemah, kita nggak bisa memperhatikan anak kita 24 jam, nggak bisa mengawasi mereka 24 jam. Yang bisa mengawasi mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena itu makanya prinsip pendidikan diantaranya metode Luqman alaihissalam mengajarkan muraqabatullah, anak merasa diawasi Allah. Jadi dimanapun dia berada, dia akan selalu merasa diawasi Allah. Ketika Anda mendidik anak-anak Anda merasa diawasi Allah, akan tumbuh kepribadian-kepribadian yang hebat. Dia menjadi sosok yang pemberani. Dia akan menjadi sosok yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak sekali buah daripada muraqabatullah ini. Ya. Dia akan menjadi sosok yang tangguh, tahan bully, tahan cibiran, dibully temennya, gak peduli dia. Karena dia sadar bahwasanya perkataan orang lain tidak akan mendefinisikan dirinya. Yang mendefinisikan dirinya adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu makanya ini penting bagi kita untuk mengajarkan mereka. Nah, kamu ketika berbohong, Umi nggak tahu, tapi Allah tahu. Nah, kamu ketika misalnya kita udah punya aturan nih bersama anak, ini adalah waktunya tidur siang, nggak boleh kamu main gadget. Tapi dia di kamar, kita nggak tahu dia main gadget. Ya, maka kita ingatkan, Umi mungkin nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya. Nah, kemudian yang keenam, ya, aktsir minal ibarat. Ini di dalam teksnya itu sepertinya dari asal bukunya itu ada kesalahan. Seharusnya bukan al-ibadat, tapi al-ibarat. Aktsir minal ibarat allati fiha dzikrullah. Mithal bismillah 'inda at-ta'am wasyarab wad-dukhul wal khuruj walhamdulillah ila al-intihai min at-ta'am wa subhanallah 'inda ta'ajjub wa qad dzalika min al-ibarat. Artinya perbanyaklah ibarat, ya, bukan apa ibadah ya, di sini ini ada kesalahan ya. Ya, perbanyaklah ibarat artinya ungkapan, ucapan-ucapan yang mengandung zikir di hadapan mereka. Ya, kita sebagai contoh, misalnya ketika kita makan, kita ucapkan bismillah. Ketika kita minum, kita ucapkan bismillah. Ketika kita keluar masuk rumah, kita ucapkan bismillah. Atau kita ucapkan alhamdulillah selepas makan. Atau apa namanya? Ketika kita bangun tidur dan seterusnya. Atau ucapkan subhanallah ketika takjub. Atau ucapan-ucapan lain yang semisal. Perdengarkan tasmi' dan biasakan anak-anak kita memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah agar ini melekat di dalam kebiasaan mereka. Kalimat ini akan melekat di dalam memori dan benak mereka. Sekarang coba ya jamaah, zaman sekarang ini aneh-aneh. Ya, saya pernah ketika mengunjungi di salah satu sekolahan, ada anak-anak ketika bermain, ketika jatuh itu ucapannya macam-macam. Ada yang isinya maki-maki. Ada yang isinya ketika jatuh, mak bedunduk atau apa? Kalimat-kalimat yang nggak jelas. Apa maksudnya itu? Ya. Jadi ketika dia mengalami sesuatu, bukannya ingat kepada Allah, bukannya berzikir, menyebut Allah, tapi menyebutkan kata-kata yang nggak jelas. Ya. Kadang-kadang juga ya ada ini anak-anak mahasiswa juga pada saat dapat ujian mateng. Apanya yang mateng? Ya kadang-kadang ada sebutan-sebutan yang yang mungkin secara spontan keluar. Itulah akhlak, ya. Makanya kalau kita ingin membangun akhlak anak kita biasakan mereka dengan menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, kemudian istighfar, astagfirullah, atau yang semisalnya. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh, habib ibnaka fi syakhsiyati Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam bi ta'limihi syai'an min sifatihi at-thayyibah wa qira'ati syai' min qasas sirati nabawiyyah amamah wa salatu alaihi kullama dzakara. Yang ketujuh adalah upayakan untuk menjadikan anak kita bisa mencintai sosok Rasulullah SAW yang mulia. Caranya bagaimana? Dengan mengajarkan kepada mereka sejumlah atau sebagian dari sifat-sifat Nabi. Sebagian artinya kita mengajarkan secara bertahap.
Ya, kemudian kita bacakan kisah-kisah sejarah-sejarah Nabi di hadapannya. Dan ketika nama Nabi disebut, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, karena kalau Anda tidak mengenalkan anak Anda dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dia akan mencintai Nabi? Bagaimana dia akan menyayangi Rasulullah? Karena yang namanya kecintaan itu berangkat dari pengenalan. Semakin kenal semakin sayang, tak kenal maka tak sayang. Itu benar. Ya. Ironinya zaman sekarang ya jamaah sekalian, banyak anak-anak kaum muslimin itu tidak mengenal nabinya. Karena orang tuanya nggak ngajarin. Kenapa orang tuanya nggak ngajarin? Ternyata orang tuanya juga tidak begitu kenal nabinya. Ditanya, siapa nabimu? Muhammad. Tapi ketika ditanya nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika ditanya tentang nama istri Nabi, putra Nabi, putri Nabi, nggak tahu. Tapi ketika ditanya tentang aktris aktor Korea, ini namanya siapa? Tahu. Namanya Jongkook, Kim Jong Un, atau apalah namanya, ya, tahu. Disebutkan istrinya berapa, anaknya berapa, kemudian ketika dites itu tahu semua. Kenapa dia tahu? Karena dia ngefans, mengidolakan aktris dan aktor tersebut. Padahal kata Nabi SAW, ya, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti itu akan dibangkitkan bersama dengan yang dia cintai. Ngeri nggak ketika anak-anak kita itu ternyata mengidolakan orang-orang kafir, mengidolakan orang-orang munafik, mengidolakan orang-orang fajir, mengidolakan orang-orang ahli maksiat. Sementara kita tahu ya, Rasulullah SAW itu begitu mencintai umatnya. Ketika Nabi SAW sakit, Nabi beberapa kali menyebutkan ummati, ummati, ummati. Saking sayangnya Nabi kepada umatnya, dan kita termasuk umatnya Nabi SAW. Tapi kita malah seringkali lalai dari Nabi. Tapi anehnya, ketika ada seseorang, anak-anak ABG ngefan dengan aktris atau aktor entah dari Korea atau dari Jepang atau dari manapun, ini aktor, ini aktris gak kenal dia, gak ngasih dia apapun, mendoakan aja juga enggak. Tapi anehnya malah diidolakan. Kenapa? Tertipu dengan casing, dengan cover, dengan penampilan. Itulah manusia mudah tertipu dengan mazhar, dengan penampilan-penampilan, penampakan-penampakan. Padahal kebanyakan itu semua adalah tipuan dan lupa dengan substansinya. Makanya dari kecil ajarkan anak kita bahwasanya yang namanya kecantikan itu bukan dilihat dari fisik, yang namanya ketampanan itu bukan dilihat dari sekedar penampilan, tapi dilihat dari akhlak, dari perangai. Agar ketika mereka mencari jodoh, mereka nggak sekedar melihat fisiknya, tapi melihat akhlaknya, akidahnya. Dan ajarkan mereka untuk senantiasa mencontoh Rasulullah, mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedelapan, ya, rasikh fi dhahnihi aqidatul qada wal qadar. Fama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Tanamkan dengan kuat di dalam pemahaman anak kita tentang akidah takdir, qada dan qadar, yaitu apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ya jamaah, ini adalah di antara kunci membangun kepribadian anak menjadi anak yang tahan banting, yang kuat, yang tangguh, gak mudah surut ketika dihujat, dicela, diancam. Inilah nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas ketika masih kecil. Abdullah bin Abbas ketika masih kecil, Nabi memberikan nasihat yang luar biasa. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Ya ghulam, wahai nak, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu ingin minta, minta kepada Allah, nak. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu ingin meminta pertolongan, minta tolong kepada Allah. Karena Allah yang bisa memberikan pertolongan. Kemudian kata Nabi, wahai nak, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Seandainya seluruh umat ini mereka berhimpun bersatu untuk memberikan kamu manfaat, mereka enggak akan bisa kasih kamu manfaat kecuali apabila Allah telah menetapkannya. Wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Demikian pula sekiranya mereka itu bersatu berhimpun untuk memberikan engkau madarat, bahaya, musibah, gak akan bisa kecuali apabila Allah menetapkannya untukmu. Di dalam lafaz yang lain, ini disebutkan di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, Nabi menyebutkan di dalam riwayat yang lain, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang Allah tetapkan menimpa kamu gak akan meleset dari kamu. Apa yang Allah tetapkan meleset dari kamu gak akan menimpa kamu. Diajarkan kita qanaah. Ini penting untuk membangun kepribadian anak. Ketika Anda mengajarkan tentang akidah al-qada' wal qadar. Kemudian yang kesembilan, arif ibnaka arkanal iman as-sittah. Ajarkan, terangkan anak-anakmu tentang rukun-rukun keimanan yang 6. Mulai dari al-imanu billah, mengimani Allah. Berarti mengimani Allah itu mengandung 4 unsur. Al-imanu biwujudillah, mengimani Allah itu ada. Yang kedua, al-imanu bi rububiyatillah, mengimani Allah, mengimani rububiyah Allah. Allah itu yang menciptakan, yang memiliki dan menguasai dan yang mengatur semua alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatihi, mengimani ke uluhiyahan Allah. Artinya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Selain Allah batil. Kemudian yang keempat adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, mengimani nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Nah, kemudian yang kedua, ajarkan kepada mereka untuk mengimani malaikat-malaikat Allah. Yaitu mengimani nama-nama malaikat secara global dan terperinci. Sifat-sifat malaikat secara global dan terperinci. Kemudian tugas-tugas malaikat secara global dan terperinci. Ini diantara hal-hal yang perlu kita ajarkan. Lalu kemudian juga kita ajarkan mereka mengimani kitab-kitab suci, mengimani para nabi dan para rasul, mengimani hari akhir, berikut tanda-tandanya, kemudian mengimani takdir yang baik dan takdir yang buruk. Dan ini memang butuh waktu, butuh pembahasan yang tidak singkat untuk mengajarkan mereka hal ini. Kemudian yang terakhir dari bab akidah, nah ini juga penting, yaitu utruh alaihi ba'd al-as'ila al-muta'alliqa bil akidah. Ajukan kepada anakmu sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan akidah. Artinya kita mengajar anak kita dengan cara bertanya jawab. Itu metode yang efektif. Ini metode yang dipraktekkan oleh Rasulullah, juga digunakan di dalam Al-Quran, juga digunakan oleh para sahabat, juga para salafun saleh. Yaitu diantaranya seperti kita tanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, man nabiyuka, siapa nabimu, limadha khuliqna, kenapa kita diciptakan, man alladhi yarzuquna, siapa yang memberikan kita rizki, wa yut'imuna, memberikan kita makan, wa yusqina, yang memberikan kita minum, wa yashfina, yang menyembuhkan kita ketika kita sakit. Kemudian kita juga ketika sudah mengajarkan, kita boleh kita tes juga anak kita. Ma aqsamu tauhid. Tauhid ada berapa macam, nak? Ma huwa syirku, wa ma huwal kufru, wa ma huwan nifaqu. Apa syirik itu, nak? Apa kufur itu, nak? Apa nifaq itu, nak? Wa ma aqibatu kulli minal musyrik wal kafir wal munafik. Apa balasan bagi pelaku kesyirikan, bagi orang kafir, bagi orang munafik?
wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya. Jadi ini diantara cara kita mengajarkan mereka tentang perkara-perkara akidah dan untuk melihat sejauh mana pemahaman mereka, ya. Nah, diantaranya dengan cara soal wa jawab. Dan banyak para ulama menulis buku-buku pendidikan anak dengan metode as'ilatu wa ajwibatu, dengan cara bertanya jawab. Di antaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga punya buku judulnya Ta'limus Sibyan at-Tauhid, mengajarkan anak-anak kecil tauhid. Itu metodenya tanya jawab. Juga kemudian Fadilatul Syekh, ya, Salim Sa'ad At-Tawil Al-Kuwaiti juga punya buku judulnya As'ilatu wa ajwibatu lis-sighari ma la yastaghni anhul kibaru. Ini buku juga sudah diterjemahkan, sudah kami terjemahkan dan juga masih dalam proses pembahasan di Radio Muslim Jogja, ya. Kemudian juga ada kutayib judulnya Ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Tulisan dari Syekh Yazan Al-Ghanim. Ini juga sudah kami terjemahkan dan juga sedang kami bahas, ya, setiap dua minggu, setiap hari Sabtu, ya. Dan juga masih banyak lagi buku-buku yang lainnya yang isinya pendidikan anak dengan metode bertanya jawab. Karena metode tanya jawab ini adalah metode yang efektif untuk mendidik anak-anak kita, ya. Nah, barakallahu fikum jami'an, ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti di kesempatan berikutnya, dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, dan Allah Azza wa Jalla mengangkat, ya, ujian seperti wabah, ya, yang saat ini juga masih melanda, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, ya, izinkan kita semua untuk senantiasa bisa istiqomah, ya, di dalam menuntut ilmu, belajar, dan juga di dalam berdakwah atau mengajar. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Kita jawab dulu pertanyaan yang masuk. Pak Ustadz, suami istri tidak kompak dalam mendidik anak karena istrinya sudah ngaji, suami belum ngaji. Bagaimana sang istri harus menyikapinya? Nah, ini pertanyaan yang jamak terjadi. Setiap kali kajian itu selalu ada pertanyaan yang modelnya seperti ini. Ini menunjukkan memang ini wakil, ini kenyataan. Yang paling banyak istri yang sudah mengaji, suami belum mengaji. Meskipun juga ada suami mengaji, istri belum ngaji, ya, tapi tidak sebanyak, ya, para ibu-ibu yang sudah ngaji. Buktinya kajian-kajian biasanya lebih banyak ummahat, ibu-ibu, ya, dibandingkan bapak-bapak. Nah, ini juga alasannya karena bapak-bapak bekerja, mencari nafkah katanya. Padahal kewajiban bapak-bapak bukan cuma sekedar mencari nafkah, tapi juga wajib untuk, ya, selain menafkahi zahir juga menafkahi batin, memberikan nutrisi fisik, juga memberikan nutrisi hati dengan kasih sayang, perhatian, dan juga dengan nutrisi akal, yaitu yang mendidik anak-anaknya dan keluarganya. Nah, kalau misalnya ada seorang istri yang diuji oleh Allah, ya, istrinya udah ngaji, suaminya masih belum ngaji, apa yang dilakukan oleh sang istri? Yang pertama, Anda harus bersyukur kepada Allah. Loh, kok bersyukur, Ustaz? Iya, karena Allah berikan Anda hidayah. Hidayah itu mahal, ya. Karena itu syukuri dulu apa yang ada, yang Allah berikan kepada kita. Itu kita syukuri dulu, kita apresiasi dulu, ya. Karena apabila kita mensyukuri apa yang Allah karuniakan kepada kita, Allah akan balas kenikmatan tersebut dengan lebih. La in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, banyak berdoa kepada Allah. Ya, minta kepada Allah, karena hati hamba, hati makhluk berada di genggaman Allah. Allah yang membolak-baliknya. Maka minta hidayah kepada Allah. Cari waktu-waktu mustajabah. Sekarang, ya, kita kadang-kadang banyak mengeluhkan tentang anak kita yang belum soleh,
suami kita yang juga demikian, atau keluarga kita. Tapi ternyata kita kurang di dalam hal berdoa kepada Allah. Kita kurang meminta. Kita merasa sudah sering, udah banyak. Tapi ternyata cuma sekedar berdoa. Kita nggak begitu benar-benar menghadirkan hati di dalam permintaan kita. Allah senang hamba-hambanya yang bermunajat kepadanya, mencurahkan hati dan perasaannya, meminta kepada Allah, menunjukkan kelemahannya. Dan gak akan sia-sia hamba-hamba Allah yang berdoa meminta kepada Allah. Imma Allah akan segerakan kabulkan, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan tunda dalam rangka untuk menjauhkan dari keburukan dan memberikan kebaikan, atau Allah akan simpan kebaikan tersebut nanti di yaumil qiyamah. Gak akan sia-sia. Kemudian yang ketiga, terus belajar. Selama ada kesempatan belajar, terus belajar. Karena ilmu adalah sebab kita mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin taruhlah suami yang seperti ini, itu menyebabkan kehidupan kita gelap. Ilmu cahayanya, ilmu yang akan menjadi penerang, yang akan menjadi cahaya ketika kita merasa kondisi itu gelap. Maka ilmu, terus belajar. Terus kemudian yang keempat, semakin seorang itu semakin belajar, apalagi seorang muslimah, maka dia semakin sadar diri bahwasanya perintah menaati suami itu perintah Allah dan Rasulnya di dalam perkara yang ma'ruf. Maka dahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita menjadi wanita-wanita yang, mohon maaf sudah ngaji, sudah belajar, tapi malah kurang baik terhadap suaminya. Alasannya, karena suami saya, Ustaz, orangnya begini dan begitu. Suami saya nggak taat, Ustaz. Karena suami saya itu nggak memenuhi hak. Pokoknya banyak keluhan-keluhannya terhadap suami. Nah, apabila Anda ingin agar suami Anda mendapatkan hidayah, maka tunjukkanlah cinta kasih dan perhatian dalam bentuk Anda menginginkan kebaikan yang Anda peroleh, juga kebaikan itu ada pada suami. Maka perlakukan dia dengan cara baik, tunaikan hak-haknya. Karena dengan Anda menunaikan haknya, Anda akan menawan hatinya, memikat hatinya. Anda membangun koneksi dengan dia. Ketika sudah terkoneksi, akan lebih mudah untuk mengkoreksi, untuk mengingatkan dan untuk memberikan nasihat. Karena itu, kita semakin baik terhadap suami, semakin melayani suami, semakin sabar terhadap suami. Kenapa? Karena yang namanya dakwah tidak mesti harus dengan lisan, tidak mesti harus dengan ucapan, tapi juga bisa dengan hal, bil hal, dengan perbuatan. Ketika suami melihat Anda semakin belajar, semakin ngaji, semakin kalem dengan suami, semakin sopan dengan suami, semakin melayani suami, semakin sayang dengan suami, hati jamaah, ketika mendapatkan kelembutan seperti ini, itu juga akan menjadi lembut insya Allah. Anda ketika menaut hatinya dengan ucapan-ucapan yang berangkat dari hati, maka akan mudah pula merasuk ke hati suami, insya Allah. Karena itu semakin baik terhadap suami, semakin melayani suami, semakin bersabar dengan apa yang dilakukan oleh suami. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, Allah akan melunakkan hatinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan suami pun luluh. Lalu kemudian dia akan mudah diarahkan dan diberikan nasihat oleh sang istri. Nah, Allah a'lam bishawab. Ustaz, apa hukum transaksi beli buku di dalam masjid? Ya, ini di luar bahasan ya. Baik. Intinya, jawaban saya adalah, tidak boleh bertransaksi jual beli di dalam masjid. Ya, para ulama mereka berbeda pendapat antara hukum haram dan makruh. Tapi melihat dalil-dalil yang ada, sekalipun dikatakan makruh, maka hendaknya kita hindarkan untuk bertransaksi jual beli di dalam masjid. Masjid adalah bukan tempat transaksi duniawi, tapi masjid adalah tempat transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita seharusnya bersihkan masjid dari transaksi-transaksi duniawi. Anda boleh jual beli tapi di luar masjid, jangan di dalam masjid. Nah,
Ustadz, apakah kita berdosa jika kumpul dengan teman-teman obrolannya, contoh si A cerai, si B pacaran, obrolannya membahas teman-teman lama, apa yang harus saya lakukan? Apakah dosa ghibah termasuk dosa besar, Ustadz? Iya, termasuk dosa besar. Ghibah termasuk dosa besar. Kalau kita berada di majelis ghibah, ini perhatikan, kalau kita berada di majelis ghibah, yang pertama, apabila kita berada di dalamnya, kemudian kita tidak mengingkarinya, maka kita bisa terkena dosa ghibah karena kita mendengarkan ya maksiat dan seakan-akan kita ridho dengannya. Kemudian yang kedua, apabila kita berada di tempat majelis ghibah ya, lalu kemudian kita berada di dalamnya dan kita ingkari dengan lisan kita, maka kita tidak berdosa. Ya. Atau kita ingkari dengan perbuatan kita, kita menyingkir, maka kita tidak berdosa. Atau minimal kita ingkari dengan hati, tapi pengingkaran dengan hati ya tidak sepatutnya menyebabkan kita tetap diam di tempat tersebut. Karena apabila ada majelis-majelis keburukan, hendaknya kita menyingkir. Kita tidak berada di dalam majelis-majelis yang seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya ya adalah apabila kita mampu untuk memberikan nasihat, maka hendaknya kita nasihati, karena yang namanya kita mencintai sahabat kita, menyayangi sahabat kita, konsekuensinya adalah menginginkan kebaikan untuknya. Dan menginginkan kebaikan untuk sahabat kita adalah dengan ya memberikan nasihat. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana tips buat orang yang baru mengetahui ilmu parenting Islam sedangkan anak-anak sudah balik atau dewasa? Ya, nah, jadi sebenarnya bukan tips ya, mungkin nasihat ya. Jadi nasihat saya adalah bagi para orang tua yang baru belajar, sementara anak-anaknya sudah dewasa, jangan berputus asa. Ya, jangan kita merasa bahwasanya karena anak kita sudah dewasa berarti udah gak ada lagi kesempatan buat kita. Jangan. Ya, tetap pertama kita terus belajar. Karena ketika kita belajar itu gak akan sia-sia, tetap akan bermanfaat. Ya, kemudian yang kedua, karena kita tahunya belakangan, sementara anak kita sudah balik, berarti ada masa-masa ketika kita bertanggung jawab terhadap anak kita, itu yang kita melakukan pendidikan itu dengan mungkin salah, kurang benar, atau yang semisalnya. Berarti yang harus kita lakukan adalah apa? Kita banyak bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena anak kita itu amanat Allah yang Allah akan minta tanggung jawabnya kepada kita. Allah akan minta tanggung jawabnya. Ya. Nah, pertanggungjawaban itu adalah sampai anak kita balik. Ketika sudah balik, anak sudah bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Tapi di situ ada bagian yang tidak terpisahkan, yaitu proses ketika anak menjelang balik, apa sampai baliknya. Itu ada proses, yaitu pengaruh dari kita sebagai orang tua. Karena itu apabila kita memberikan pengaruh yang kurang baik atau yang jelek kepada anak-anak kita, maka kita harus segera memperbaikinya. Di antaranya tadi, dengan cara kita bertaubat kepada Allah. Agar nanti di hari kiamat ketika Allah mempertanyakan atau menghisap kita, kita sudah beristighfar mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita serahkan selebihnya kepada keadilan Allah. Allah Maha Adil. Kemudian setelah itu kita memperbaiki hubungan kita dengan anak kita. Anak usia balik, maka perlakukan dia seperti sahabat. Wasahibhu fi sab'in, dan bersahabatlah di 7 tahun ketiga. Ini kuat hikmah. La'ib ibnaka sab'an wa adibu sab'an wa sahibu sab'an. Bermain dengan anakmu di 7 tahun pertama, kemudian ta'dib, didik di 7 tahun kedua, 7 sampai 14, kemudian bersahabat di 7 tahun ketiga. Ya, bersahabat dengan dia, jadi sahib. Ya, menjadi sahabat. Jadi tidak lagi kita melakukan pendekatan seperti kepada anak-anak. Ngomongnya enggak kayak kita ngomong ke anak-anak, tapi kita udah ngomong seperti ngomong ke teman, ngomong ke sahabat. Berikan dia pengakuan, berikan dia penghargaan. Kita menjadi pendengar yang baik. Jangan banyak kita mengkritisi, jangan banyak kita mengoreksi sebelum kita membangun kembali koneksi kita. Ya. Nah, lalu kemudian banyak
mengajak serta anak-anak di dalam aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Misalnya ada kajian, kita ajak mereka, ya, kita undang mereka, kemudian kita kita share hal-hal yang bermanfaat, kemudian jangan lupa kita doakan mereka. Ya, ini adalah diantara hal-hal penting yang perlu kita lakukan. Nah, ini pertanyaan yang terakhir sepertinya, Pak. Ustaz, bagaimana menasihati orang tua untuk bertauhid karena makin sering ziarah-ziarah kubur yang menyimpang dari akidah? Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, yang pertama saya harus menerangkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, ziarah kubur itu adalah suatu hal yang diperbolehkan. Ya, adalah suatu hal yang bahkan dianjurkan apabila tujuannya untuk pertama mendoakan sang mayit, mengucapkan salam kepada mereka dan mengingat kematian. Anda ya jamaah sekalian, ketika melihat kuburan, coba kira-kira apa yang ada di benak Anda? Itu adalah tempat pembaringan kita kelak. Kita sekarang tinggal di rumah, mungkin anggap aja mewah, berada di atas kasur yang empuk. Tapi nanti kelak kita akan berada di lubang yang sempit itu. Itu mengingatkan kita akan kematian. Ketika Anda datang ke kuburan, ziarah kubur, mengingat kematian, itu adalah suatu hal yang baik. Lalu kemudian Anda mendoakan orang-orang beriman di sana, itu adalah suatu hal yang baik. Nah, kemudian yang kedua, ada ziarah-ziarah kubur yang tidak benar, diterangkan oleh Rasulullah dan dijelaskan pula oleh para ulama. Di antaranya adalah ketika ziarah kubur itu menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat berkumpul, membaca Al-Quran. Padahal kuburan bukan tempat orang membaca Al-Quran, tapi masjid, rumah, tempat membaca Al-Quran. Ya, makanya Nabi SAW ketika menjelang wafatnya, beliau berkata, la'anallahu al-yahud wan nasara. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nah, itu diterangkan oleh para ulama. Karena apa? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan itu mereka hidupkan seperti masjid, tempat membaca Al-Quran. Dibangun kuburan tersebut, diberikan kubah dan yang semisalnya. Dan agama kita itu sangat memperhatikan tentang tauhid. Ini adalah substansi daripada dakwahnya para nabi dan rasul. Karena segala sarana yang dapat menghantarkan kepada kesyirikan itu harus ditutup. Itulah konsep saddud dzari'ah, menutup pintu-pintu keburukan. Ya, menutup pintu-pintu kejelekan. Di antaranya dengan terlalu mengkultuskan kuburan, makam, ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah ketika berdoa di kuburan. Berdoa di kuburan itu ada beberapa kondisi. Pertama, orang yang mendoakan sang mayit agar diampuni Allah, agar diberikan rahmat oleh Allah, itu boleh nggak? Boleh. Tapi ada orang yang di kuburan berdoa, ada yang menjadikan mayit sebagai wasilah, bertawassul dengan mayit. Karena menurut dia sang mayit ini adalah orang yang dekat dengan Allah. Logikanya dia, ya, dia mempergunakan logika seperti logika manusia ketika berhubungan dengan Allah. Orang ini orang yang dekat sama Allah. Kita banyak dosanya. Seakan-akan seperti kita menghadapi presiden. Kita mau ngomong langsung sama presiden nggak bisa, tapi ada orang dekatnya presiden. Kita sampaikan kepada orang dekatnya agar menyampaikan kepada presiden. Ini berangkat dari kejahilan, berangkat dari kebodohan. Ya, tentang haknya Allah. Allah lebih tahu ya jamaah. Allah lebih pengasih, lebih penyayang daripada makhluknya. Ya, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku penuhi. Gak perlu kita mencari ya adanya sarana-sarana wasilah-wasilah yang lainnya. Kita jadikan wali fulan sebagai sebagai penghubung kita dengan Allah. Nggak perlu. Ya,
kita boleh doakan wali-wali yang soleh. Semoga Allah merahmati, Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang baik. Kita boleh doakan. Tapi jangan jadikan mereka sebagai sarana kita untuk meminta kepada Allah. Ya, alias bertawassul. Yang ketiga, orang yang berdoa meminta kepada sang mayit, ini jelas syirik. Ya, wahai mayit, ya, tolonglah aku, bantulah aku. Ya, ini jelas syirik. Nah, jadi orang yang berdoa di kuburan adalah tidak lepas dari 3 kondisi seperti ini. Ya, nah karena itu makanya, ya, ketika kita hendak menilai seseorang maka harus diperinci agar kita nggak mudah menvonis orang. Ya, nah ini juga banyak sekali akhirnya muncul fitnah. Ya, fitnah yang muncul adalah dikatakan bahwasanya dakwah salafiyah, sunniyah disebut dengan wahabiyah itu melarang ziarah kubur. Tidak benar. Dakwah sunnah tidak pernah melarang ziarah kubur, nggak pernah melarang. Yang dilarang adalah apabila ziarah kubur itu adalah ziarah kubur yang mengandung maksiat, mengandung bid'ah dan mengandung kesyirikan. Adapun ziarah kubur yang benar adalah suatu hal yang tentunya boleh, karena kita berbicara dengan dalil, dengan Al-Quran, dengan sunnah. Kemudian katanya juga dakwah kita anti dengan salawat. Anti salawat itu kafir ya jemaah. Karena orang yang anti dengan salawat kepada Nabi itu bukan Islam. Seakan-akan tuduhan orang-orang yang yang dikatakan Wahabi itu kafir karena anti salawat. Padahal jelas-jelas kita mengajarkan untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Tapi yang dikritisi adalah salawat-salawat yang tidak dituntunkan oleh Nabi. Salawat-salawat yang dibuat-buat dan berlebihan memuji Nabi, memberikan atribut-atribut Allah kepada Rasulullah. Seperti dikatakan Nabi punya pengetahuan tentang ilmu ghaib. Kemudian meminta-minta kepada Nabi. Jelas ini suatu hal yang Nabi sendiri menentangnya. Ya, dan masih banyak ya salah kaprahan. Nah, karena itu apabila kita punya keluarga, ayah, bapak ataupun ibu ataupun intinya keluarga yang masih sering ziarah kubur, yang kita lakukan adalah apa? Adalah kita harus berbuat hikmah. Kita lihat kondisinya, ya. Jadi ketika Anda ingin meluruskan mereka, maka luruskan dengan cara baik. Tidak dengan cara sedikit-sedikit langsung menvonis. Bapak, ibu, musyrik pak, bu, ziarah kubur. Akhirnya menimbulkan fitnah. Kamu ikut pengajian apa nak? Ya, akhirnya yang muncul adalah kesalahpahaman. Yang benar adalah kita harus pelan-pelan, ya, menunjukkan kepada mereka bahwasanya dakwahnya Rasulullah adalah dakwah tauhid, adalah dakwah yang hikmah, dakwah yang bijaksana, ya, dan kita menunjukkan itu kepada orang tua ya secara bijak dan secara ilmiah, ya. Jadi kalau misalnya orang tua kita masih suka ziarah kubur, kita lihat dulu ini, mereka sudah paham nggak sih tentang dalil? Udah paham akidah nggak sih? Udah paham tauhid nggak sih? Jadi fokus kita adalah itu, pelan-pelan kita ajarkan akidah, kita ajarkan tauhid, baru kemudian setelah itu kita bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan. Jangan dikit-dikit ya, misalnya ketika ada orang tua kita melakukan bid'ah misalnya, kemudian kita baru ngaji, kita pulang, kita langsung mengatakan, "Pak, Bu, ini bid'ah." Nah, Anda tahu itu bid'ah, orang tua Anda masih belum tahu. Yang ada adalah dia akan memusuhi. Kenapa? Karena seseorang itu akan cenderung memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui. Akhirnya alih-alih kita ingin menghantarkan kebaikan, tapi kita malah menjauhkan mereka dari kebaikan, menjauhkan mereka dari kebenaran, menjauhkan mereka dari dalil. Kenapa? Karena cara kita yang kurang hikmah, cara kita yang kurang baik. Ya. Nah, jadi intinya kita berusaha sebaik mungkin. Adapun setelah itu diterima atau tidak diterima, maka itu urusan Allah. Karena kita nggak bisa memaksa orang untuk menerima dakwah. Ya, kita nggak bisa maksa orang tua kita, anak kita nggak bisa, teman kita nggak bisa.
Dakwah itu adalah menyeru, mengajak. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, ajaklah mereka, dakwai mereka ke jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah dan dengan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Karena yang namanya dakwah tidak dengan cara kita memaksa, tidak dengan mencibir, tidak dengan cara kita mengejek, tidak dengan cara kita menvonis. Bahkan dakwah itu dengan cara menasehati. Nasihat itu bukti cinta kasih. Anda melihat ada saudara yang Anda sayangi keliru, salah, harus diingatkan dengan cara baik-baik. Karena yang namanya nasihat itu adalah apa? Iradatul khair lil mansuh lahu, menginginkan kebaikan bagi orang yang kita nasihati, agar yang kita nasihati itu mendapatkan kebaikan. Itulah nasihat. Bahkan kata nasoha itu maknanya kata para ulama diantaranya khoto. Artinya khoto adalah menjahit. Seakan-akan ketika Anda menasehati, Anda sedang menjahit. Untuk menjahit Anda harus tahu mana yang bolong. Ketika Anda tahu mana yang bolong, bukannya malah diperbesar bolong itu, tapi Anda tutup dan Anda jahit. Dan menjahit itu butuh ketelitian, butuh kesabaran, butuh teknik, ya. Dan ini juga butuh proses. Jadi ketika Anda baru pertama kali belajar, baru pertama kali menasehati, ya masih lumrah lah pada saat itu masih belum begitu baik. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin bertambahnya ilmu, insya Allah semakin bertambahnya hikmah. Maka sama seperti orang yang menjahit, semakin dia sering menjahit, maka jahitannya akan semakin baik, semakin rapi, ya, semakin bagus. Dan tujuan kita seperti itu, gitu kita ingin menutup adanya keburukan-keburukan, adanya aib yang harus kita tambal. Nah, jadi insya Allah dengan kita melakukan ini, maka kita sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau mengatakan ahlu sunnah hum a'rafun nasi bil haqqi, ya, wa arhamuhum bil khalqi. Ahlu sunnah, mereka adalah orang yang paling tahu kebenaran, paling mengenal kebenaran, dan paling kasih sayang terhadap makhluk, yang paling lemah lembut terhadap makhluk. Itulah ahlu sunnah. Dan inilah pentingnya kita untuk terus belajar. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Karena dan ini udah pas mau pukul 11. Yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.